Saya datang ke Toraja atas undangan kawan saya, Pastor Cornel, yang tadi sudah kita dengar menjadi pimpinan di tempat ziarah ini. Saya dengar mengenai Toraja dari teman-teman sudah sejak tahun 70-an. Tetapi baru sekali inilah saya menginjakkan kaki di tanah Toraja. Pengalaman saya sangat menarik. Artinya, pertama bukan sekedar melihat daerah, tetapi berjumpa dengan kawan-kawan yang sejak lama dulu mempersiapkan diri untuk belajar menjadi imam, berjalan bersama-sama dalam persiapan menjadi imam itu. Dan salah satu yang saya kenal baik, artinya masih kontak-kontakan, adalah Pastor Cornel ini. Ketika sampai di sini, saya semakin kagum, khususnya berkaitan dengan pusat ziarah ini. Kemarin sore, saya berjumpa dengan Bapak Uskup John Liku, yang ternyata ada di balik ini semua. Tadi di dalam homili saya mengatakan bahwa Bapak Uskup John Liku banyak tahu, atau bahkan tahu segala-galanya mengenai tempat ziarah ini. Tetapi lalu saya tambahkan, bukan hanya tahu, tetapi beliaulah, pengalaman iman beliaulah yang ada di balik semua ini. Pengalaman ketika ibu beliau dibaptis, pengalaman ketika bapak beliau dibaptis, pengalaman baptis beliau itu adalah Yohanes, lalu ibunya dipilihkan nama Maria, bapaknya dipilihkan nama Yosef. Jadi lengkaplah Bapak Yosef, Bunda Maria, dan Bunda Maria yang di bawah salib mendengar kata-kata Yesus, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada Yohanes Pembaptis, "Ini ibumu." Jadilah tempat ini bukan tempat ziarah Bunda Maria, tetapi tempat ziarah keluarga kudus. Menjadi istimewa karena semuanya itu seolah-olah dipandu oleh Tuhan. Bukan hanya dipandu jadinya tempat ziarah ini, tetapi harapannya adalah peranan tempat ziarah ini untuk perjalanan hidup khususnya umat Katolik, bukan hanya di tempat ini, tetapi umat Katolik, murid-murid Yesus pada umumnya. Kita semua tahu keluarga adalah gereja kecil. Dan di dalam keluarga itu, keutamaan hidup, termasuk keutamaan iman, diwariskan. Sehingga saya sungguh berharap agar tempat ini, seperti tadi dikatakan oleh Bapak Uskup Franz Nipa, tempat ini mesti dijaga, dirawat, dan terus dirawat, dikembangkan, agar siapapun yang berziarah di tempat ini menyadari betapa mulianya panggilan hidup berkeluarga. Menjadi sangat penting di dalam zaman kita sekarang ini, ketika keluarga-keluarga begitu banyak mengalami tantangan-tantangan hidup. Alasannya macam-macam, alasannya karena tidak tahu persis apa artinya membangun keluarga, tidak tahu persis apa artinya doa di dalam keluarga. Harapannya nanti di dalam perkembangan, tadi tugas sudah diberikan kepada Pastor Cornel untuk mengembangkan spiritualitas keluarga Nazaret. Tentu nanti Pastor Cornel akan bekerja sama dengan berbagai macam ahli, banyak imam yang ahli di sini, banyak rasul-rasul keluarga, seperti kemarin ada KRK keluarga, dan temanya sangat bagus, keluarga jalan menuju kesucian. Itulah sebetulnya kuncinya. Ketika siapapun yang membangun keluarga sadar bahwa dengan membangun keluarga, menikah secara Katolik, itu memilih jalan menuju kesucian, memilih jalan menuju kesempurnaan kasih, itu modal, kalau boleh menggunakan kata itu, yang paling dasar untuk menyiapkan masa depan keluarga itu. Saya pernah membaca satu hasil penelitian. Memang agak aneh hidup berkeluarga, nikah kok diteliti ya.
Tapi kira-kira hasilnya begini. 2 orang dibaptis, menikah, tetapi tidak menikah di gereja. Menurut penelitian itu, angka kegagalannya hampir 40%. Yang kedua, orang Katolik, kedua-duanya dibaptis, menikah di gereja, tetapi ke gerejanya ya hanya pada waktu menikah itu, sesudahnya tidak pernah. Angkanya sudah turun menjadi sekitar 15%. Yang ketiga, menikah, dua-duanya dibaptis di gereja Katolik, pergi ke gereja setiap minggu bersama-sama, hanya sekitar 1,sekian% kegagalannya. Dan yang terakhir, 2 orang dibaptis, menikah di dalam gereja Katolik, setiap minggu ke gereja dan di rumah berdoa. Angka kegagalannya hanya 0,001. Betapa pentingnya doa di dalam hidup berkeluarga. Dan tempat ini disediakan dengan segala macam cara agar para peziarah yang datang di sini dapat berdoa, dapat mengalami kehadiran Tuhan, dan dapat meyakini, merawat, dan mengembangkan dengan doa-doanya panggilan menuju kesempurnaan kasih. Terima kasih, Pastor, diundang ke sini. Terima kasih Bapak Uskup atas Suatu kedatangannya. pengalaman yang istimewa. Tuhan memberkati.